240-254 kelas 4B Perbankan Syariah semester 4. Saya akan menjelaskan materi tentang hikmah dan definisi fikih muamalah. Baik, langsung saja. Hikmah fikih muamalah. Manusia hidup di dunia sebagai makhluk sosial. Jadi dalam menjalani hidupnya, mereka harus berinteraksi dengan manusia lain, bahkan untuk memenuhi kebutuhan jasmani mereka. Dalam memenuhi kebutuhan jasmaninya, manusia membutuhkan aturan-aturan yang mengatur urusan dunia. Aturan-aturan Islam itulah yang dipelajari di fikih muamalah. Muamalah dalam Islam bersikap sebagai hukum dan aturan yang mengatur tata cara memenuhi kebutuhan jasmani manusia dengan cara yang baik menurut syariat Islam. Muamalah ini membantu kita mengetahui yang mana yang haram dan mana yang halal dalam jual beli Islam. Jual beli bisa menjadi tidak sah bila tidak memenuhi syariat dan rukun akad jual beli. Maka dari itu, kita harus mempelajari apa saja syariat dan rukunnya agar transaksi jual beli yang kita lakukan sah. Manfaat belajar muamalah dalam Islam. Ada berbagai manfaat yang bisa didapat bila kita belajar muamalah dalam Islam. Salah satunya adalah memudahkan kita untuk mengetahui hukum-hukum fikih tanpa perlu menghafalkan permasalahannya satu persatu. Manfaat kedua yaitu membantu menentukan hukum kontemporer atau baru dengan mudah bila kita menguasai kaidah-kaidah fikih. Manfaat yang ketiga adalah mengetahui kaidah syariat Islam dari kaidah fikih. Kita juga dapat mengatasi masalah yang ada sekarang ini dengan mudah bila menguasai kaidah-kaidah fikih. Fikih muamalah lebih berfokus pada urusan dunia, terlebih lagi jual beli. Jadi, bila kita mempelajari muamalah ini, kita akan bisa belajar masalah usaha atau bisnis. Bagaimana kita menjalankan toko dengan syariat Islam. Ruang lingkup pembahasan muamalah dalam Islam. Muamalah menurut fikih ada dua macam, yaitu pengertian dalam arti luas dan pengertian dalam arti sempit. Dalam arti luas, fikih muamalah artinya yaitu aturan Allah yang mengatur masalah hubungan manusia dan usaha mereka dalam mendapatkan kebutuhan jasmani dengan jalan yang terbaik. Sedangkan dalam arti luas, muamalah merupakan kegiatan tukar-menukar suatu barang dengan suatu yang bermanfaat menggunakan cara-cara yang sesuatu aturan Islam. Sedangkan ruang lingkup kedua adalah muamalah madiyah atau muamalah yang dilihat dari sisi objeknya. Muamalah madiyah ini mengatur tentang jual beli, kerjasama, gadai, syirkah, tanggungan atau jaminan, utang piutang, pemindahan utang, gugatan, penyebaran, sewa menyewa, titipan, wilayah, hayyul mawat atau penghidupan tanah yang mati, dan masalah kontemporer lainnya. Dalam Islam memiliki peranan yang sangat penting karena muamalah berisi tentang aturan-aturan hukum. Kita harus mempelajari muamalah agar dapat menjalani hidup yang sesuai dengan syariat Islam. Allah menciptakan manusia dan dunia ini bukan tanpa aturan dan hukum-hukum yang harus dipatuhi dalam menjalani hidup di dunia. Nantinya manusia yang berhasil menjalani hidup sesuai dengan syariat Islam akan diberikan imbalan yang setimpal di akhirat. Namun muamalah ini dipelajari tidak semata-mata untuk kehidupan akhirat yang damai, tapi juga kehidupan di dunia agar kita terhindar dari kemudaratan dalam kehidupan sehari-hari, seperti memenuhi kebutuhan jasmani kita. Butuh nama aturan agar kita dapat tidak memberikan kita akibat buruk. Islam juga mengatur hukum jual beli dengan berbagai syariat dan rukun untuk menghindari mahdarat dan kerugian. Ruang lingkup muamalah sendiri meliputi muamalah abadiyah atau muamalah yang dilihat dari perilaku ataupun subjeknya. Muamalah ini membahas tentang akad, harta, hak, dan juga pembagiannya. Pembahasan selanjutnya yaitu definisi fikih muamalah. Pengertian muamalah dari segi bahasa dan istilah. Dari segi bahasa, muamalah berasal dari kata amala, yaumilu. Muamalah yang berarti perilaku atau tindakan terhadap orang lain, hubungan kepentingan. Kata-kata semacam ini adalah kata kerja aktif yang harus mempunyai dua buah pelaku, yaitu
satu terhadap orang lain, saling melakukan pekerjaan secara aktif sehingga kedua pelaku tersebut saling menderita dari satu terhadap yang lainnya. Pengertian muamalah dari segi istilah dapat diartikan sebagai arti yang luas dan dapat pula dengan arti yang sempit. Di bawah ini dikemukakan beberapa pengertian muamalah menurut Laws Ma'luf. Pengertian muamalah adalah hukum-hukum syarah yang berkaitan dengan urusan dunia dan kehidupan manusia seperti jual beli, perdagangan, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Ahmad Ibrahim Beg menyatakan muamalah adalah peraturan-peraturan mengenai tiap yang berhubungan dengan urusan dunia seperti perdagangan dan semua mengenai kebendaan, perkawinan, talak, sanksi-sanksi peradilan, dan yang berhubungan dengan manajemen perkantoran baik umum maupun khusus yang telah ditetapkan dasar-dasarnya secara umum atau global dan terperinci untuk dijadikan petunjuk bagi manusia dalam tukar manfaat di antara mereka. Sedangkan dalam arti yang sempit adalah pengertian muamalah, yaitu muamalah adalah transaksi atau perjanjian yang dilakukan oleh manusia dalam hal tukar-menukar manfaat. Dari berbagai pengertian muamalah tersebut dipahami bahwa muamalah adalah segala peraturan yang mengatur hubungan antara sesama manusia baik seagama maupun tidak seagama, antara manusia dengan kehidupannya dan antara manusia dengan alam sekitarnya. Pengertian muamalah dalam Islam adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Sedangkan yang termasuk dalam kegiatan muamalah di antara lain ialah jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi, hikmah, dan definisi fikih muamalah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.